Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Novisari, saya dari kelas 12F. Di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana awal pemerintahan Orde Baru hingga berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Lahirnya Orde Baru ini tidak terlepas dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Soekarno, atau disebut juga dengan masa demokrasi terpimpin. Pada tahun 1960-an, Indonesia mengalami ketidakstabilan ekonomi dan politik yang membuat angka inflasi meningkat hingga lebih dari 600%. Hal ini memicu protes besar-besaran dari para masyarakat dan mahasiswa. Mereka lalu membentuk satu kesatuan yang dinamakan dengan Front Pancasila. Front Pancasila ini mengajukan gugatan yaitu Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang pertama berisi dengan bubarkan PKI, yang kedua bersihkan Kabinet Dwi Kora dari segala unsur G30 SPKI, yang ketiga turunkan harga. Namun Tritura ini tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno. Lalu pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang memberikan wewenang kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan demi menjaga stabilitas negara. Setelah menerima surat tersebut, langkah pertama yang dilakukan oleh Soeharto adalah membubarkan dan memberhentikan PKI beserta organisasi masyarakatnya. Dan dikeluarkannya surat perintah keputusan Presiden nomor 5 yang berhasil menahan 15 menteri terkait dugaan G30 SPKI. Semenjak saat itu, pada awal Juli 1966 terjadi dualisme kepemimpinan nasional, di mana Super Semar menjadi ketetapan MPRS dan Soekarno tidak bisa mencabut Super Semar. Ini membuat kedudukan Soekarno dan Soeharto sama. Terjadinya dualisme kepemimpinan nasional ini menimbulkan pertentangan politik yang membuat para pemimpin ABRI dan sahabat Soekarno mengusulkan untuk Soekarno segera mundur dari jabatannya. Pada bulan Juli 1967, Presiden Soekarno resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, dan pada bulan Maret 1968, Soeharto resmi menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam ketetapan itu pula, sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Setelah mengambil alih kekuasaan, Presiden Soeharto menerapkan serangkaian kebijakan ekonomi yang disebut juga dengan stabilisasi ekonomi, yang dimana kebijakan ini mampu membuat angka inflasi yang tadinya sangat tinggi menjadi lebih terkendali. Sebelumnya, pemerintah Orde Baru juga telah mengundang investasi melalui penanaman modal asing atau PMA di tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri PMDN di tahun 1968. Pada dekade 1970-an, pemerintah Orde Baru membuat tahapan pembangunan yaitu Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Sejak 1969 atau dalam tahapan Repelita 1, pemerintah menciptakan landasan yang berfokus pada pengembangan prasarana, pengembangan usaha, dan pengembangan investasi. Selain itu, dalam tahapan Repelita 2 dan Repelita 3 antara tahun 1974 hingga 1984, pemerintah berfokus atau memfokuskan kepada pengembangan di sektor pertanian dan industri. Ya, suksesnya dalam bidang pertanian inilah harus mampu mendukung dari pembangunan industri. Pada tahun 1984 hingga 1994, pemerintah Orde Baru memunculkan Repelita 4 dan 5 dengan tujuan untuk mempertahankan kemajuan di sektor pertanian dan industri. Pemerintah Orde Baru membuat pengembangan inovasi seperti saluran irigasi, telekomunikasi pertanian, dan penyuluhan pertanian. Saya berterima kasih kepada Presiden Soeharto bahwa saat itu dia telah membantu Kabupaten Sidrap dan masyarakat petani. Selain itu, tidak hanya di sektor pertanian, pemerintah juga meningkatkan kualitas di bidang pendidikan dan berhasil memberantas tingkat kebutaan huruf di Indonesia. Meskipun banyak terjadi pertumbuhan di berbagai bidang selama masa Orde Baru, tidak terlepas dari banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak proyek pembangunan dikuasai oleh keluarga dan kroni Soeharto. Hal ini menimbulkan ketidakadilan sosial di tengah pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Pada tahun 1997, krisis ekonomi Asia memicu keruntuhan Indonesia,
dikarenakan nilai tukar rupiah anjlok, inflasi kembali meroket, dan banyak perusahaan yang bangkrut. Ketidakpuasan masyarakat juga kembali meningkat dengan banyaknya tragedi yang terjadi akibat krisis tersebut. Hal inilah yang membuat para mahasiswa pada tanggal 12 Mei 1998 turun ke jalan untuk berdemonstrasi dengan tuntutan turunkan Presiden Soeharto. The latest incidents of Indonesia's student rising to voice the aspirations of the people and being beaten down for Lalu, pada tanggal 21 Mei 1998, akibat banyaknya desakan dari pejabat dan tokoh, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah menjabat selama 32 tahun. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Baiklah, itu saja cerita singkat yang bisa saya sampaikan mengenai pemerintahan Orde Baru. Sekian dari saya, terima kasih.